Alright, akhirnya kita masuk ke forward test dari EMA Cross dan Market Structure. Dari kita ngumpulin teori, ngumpulin backtest, membanding-bandingkan data, akhirnya kita masuk ke real market. Oke, jadi ada 3 topik penting di video ini. Yang pertama modal dan risk. Sebenarnya satu lagi adalah jenis account. Jadi kita pakai modal apa dan risknya berapa. Nah ini tuh kita dapat dari kesimpulan dari backtest yang kita udah kumpulin. Nanti kita masuk ke spreadsheetnya, gue bakal jelasin berapa sih modal yang cocok dan risk yang cocok. Tenang aja, di sini bakal kita pakai modal yang serealistis mungkin. Oke, nah kita lanjut lagi masuk ke recap per trade-nya. Jadi kan gue udah forward test tuh. Kita recap semua trade-nya. Kemudian kita masuk ke hasil forward test-nya. Berapa statnya, dari win rate-nya, gain-nya, dan drawdown-nya. Ini tuh realistis nggak kok dijalanin terus, oke? Nah setelah kita dapat, kan kita tahu tuh itu tuh sama dengan hasil backtestnya atau tidak. Kalau sama berarti hasil backtest kita valid semuanya dan akhirnya kita mendapatkan strategi yang baku. Oke, di sini gue lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke data backtest kita yang dari EMA plus market structure. Gue ngambil yang pagi. Kenapa? Karena ya di pagi kan nggak ada news, nggak ada apa, jadi lebih enak lah tradingnya. Dan di sini gue menggunakan modal 5 juta. Kenapa? Sebenarnya sama aja, gue menggunakan modal 5 juta, mau menggunakan 50 juta atau 100 juta itu sama aja. Gue pakai 5 juta biar kalian lebih enak lah ngikutinnya. Karena nggak semua orang bisa punya 50 juta atau semua orang bisa punya 100 juta. Oke. Nah untuk risknya, gue pakai 500 ribu. Kenapa? Ini 10% nih. Karena gue pede, ini nggak bakal MC. Karena drawdown maksimal itu min 6. Atau kalau misalnya kalian bisa kalian itu tuh 10% kali 6, berarti 60%. Ada kalanya atau worst case-nya, 5 juta kalian itu bisa turun ke 2 juta. Tapi tenang aja, di akhir bakal profit. Nah kalau misalnya kalian nggak kuat, kalian bisa ngurangin risknya ke 250 ribu atau sekitar 5% dari modal. Jadi 5 juta kalian mentok-mentok jadi 3,5 juta. Oke, aman ya? Nah, setelah ini gue bakal recap semua trade gue yang gue ambil di real market, dan di akhir gue bakal buka-bukaan berapa untungnya, dan bila kita menjalankan ini terus menerus itu tuh dapat berapa. Oke, apakah dapat 1 juta, apakah dapat 2 juta, kita ambil realistisnya aja. Oke, let's go. Oke, setelah kita menentukan modal, kita masuk nih dari hari Selasa tanggal 1 sampai di akhir minggu ini. Oke, kita lihat performa kita di minggu ini tuh berapa. Jadi modal 5 juta kita tuh kita bisa WD berapa dan apakah konsisten setiap minggunya. Oke, langsung aja kita nunggu EMA cross yang pertamanya. Belum ada cross, masih nyantai. Oke, di sini ada cross. Set, di sini cross. Lanjut lagi. Apakah dia udah break? Ini breaknya ya. Oke, ini pullbacknya. Lanjut lagi, lanjut, masih belum break, udah break. Oke, di sini kita bisa narik Fibo dari sini ke sini, ya kayak biasa lah, kayak di video-video sebelumnya. Ini SL di sini dan TP-nya 1:2,1. Oke, kita lihat. Bam. Oke, lanjut. Bam. Dan di sini TP. Oke, hasil backtest begini, hasil forward testnya ini. Oke, kedua-duanya sama-sama TP. Kita lanjut ke trade yang kedua, karena kita maksimal 1 hari 3 kali trade. Lanjut. Oke, ini dia cross lagi. Ini juga cross lagi. Oke, kita lanjut. Oke, di sini udah pullback. Ini high-nya. Terus Oke, di sini di cross lagi. Oke, market structure sebelumnya tidak jadi ya. Kalau misalnya dia cross, kita ulangin lagi. Oke. Dia cross lagi, di sini low-nya. Belum. Oh, di sini pullback-nya, maka di sini low-nya. Lanjut lagi. Mau cross lagi. Ulangin lagi market structure-nya. Oke, di sini dia. Oh, ini udah break. Ini kan cross, ini pullback, ini high-nya, ini break. Oke, kalian bisa tarik Fibo dari sini ke sini. Enter di 57, SL di sini. TP di 1:2. Lanjut. Bam. Oke, belum ke entry. Bam. Belum. Aku udah ke entry? Belum juga. Terus, oke, di sini nggak ke entry. Set. Oke. Ternyata di sini udah cross lagi. Ini cross lagi di sini. Ini cross lagi di sini. Berarti kita ngulangi market structure ya. Oke, lanjut lagi ya. Apakah udah ini? Oh, udah. Ini dia pullback, break, bisa tarik Fibo. Udah bisa tarik Fibo, udah. Tarik Fibo dari sini ke sini. Entry di sini. SL di sini dan TP 1:2,1. Masih belum. Oke, ada ke entry dan TP. Oke, ini hasil backtestnya dan ini hasil forward testnya. Keduanya sama TP. Kita lanjut lagi. Kita nunggu cross. Belum ada cross. Oke, cross di sini. Cross di sini. Di sini cross. Sekarang kita nunggu market structure. Ya, belum ada pullback. Di sini udah ada pullback. Kita milih yang paling low-nya di sini. Kita nunggu market structure-nya ke bawah. Oke, ternyata udah jam 1. Jadi di hari Senin kita mendapatkan TP1, 2, dan TP2, 2. Ada 2 trade dari jam 9 sampai jam 1. Kita mendapatkan 4R. Oke, sekarang kita masuk di hari Rabu di tanggal 2. Oke, hal yang pertama kita cari adalah EMA Cross. Ini belum ada EMA Cross-nya. Oke, di sini cross. Oke, kita lanjut nyari market structure ya.
Oke, di sini dia break ke atas. Di sini pullbacknya break ke atas. Bentar. Oke, kita udah bisa narik Fibo dari sini ke sini. Entry di sini, SL di sini, dan TP 1/2,1. Terus ternyata dia belum, masih lanjut lagi ke atas. Belum ada pullback, jadi Fibonya masih kita bisa tarik ke atas lagi. Oke, lanjut, belum ada pullback. Oke, di sini udah mulai, kita bisa tarik Fibo. Nih udah, terus kita bisa entry. SL di sini, TP di sini 2,1. Bam bam bam. Dan nggak ke entry. Oke, di sini set. Oh, oke, udah break lagi. Tadi sini ke entry nggak? Oh, di sini ke entry tadi. Harusnya di sini. Ke entry di sini, SL di sini, dan TP di 2,1. Oke, buat kalian yang nanya, Bang, tadi kenapa ininya dari sini, kenapa bisa dipanjangin ke sini? Gini, kalau lu narik Fibo, itu tuh syaratnya cuman high itu nggak ditembus, oke? Tapi kalau misalnya untuk fixin high-nya, itu tuh low-nya harus ditembus. Ini kan nggak ditembus nih, jadi maju terus, maju terus, maju terus. Di sini dia baru. Oke, di sini dia baru pullback. Oke, yang memvalidkan high ini sebagai high yang fix. Terus kita entry di sini. Oke, di sini entry. Setelah kita tarik, jadi gini. Kondisi kalau misalnya di real market. Oke, gini, kan posisi gini nih. Setelah dia nggak nembus high-nya, nah kalian bisa tarik Fibo dari sini ke sini. Mulai itu. Entry di sini 0,57, TP 1/2,1. Bam bam, TP. Oke, kita lanjut lagi untuk trade kedua dan ketiganya. Dan oke, lanjut terus, belum. Oke, di sini cross lagi, di sini cross lagi. Ini cross, terus di sini cross lagi. Oke, lanjut. Maka di sini udah cross, di sini kan pullback nih. Ini sama high-nya, di sini pullback-nya. Ini pullback, sini low-nya, kita lihat. Oke, udah. Nah, di sini, di sini lu nggak bisa entry. Kenapa? Karena high-nya itu udah menembus yang ini. Jadi kita nggak bakal entry kalau misalnya high-nya udah ditembus. Kita lanjut lagi, di sini cross lagi. Oke, high-nya ditembus, sini cross lagi. Ya, ini cross lagi, ini cross lagi. Tunggu aja. Dan di sini cross lagi. Oke, di sini kalian bisa entry nih. Kan cross nih. Ini cross. Oke, ini udah pullback. Set, ini low-nya tarik Fibo dari sini ke sini. Nah, kalian bisa entry di sini. Set, asal di sini, dan TP 1/2,1. Oke, bam 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 bam, dan SL. Oke. Nah, di sini dia cross lagi. Oke, tunggu market structure selanjutnya. Bam bam. Oke, di sini dia udah break. Oke, kalian bisa tarik Fibo dari sini ke sini. Oke. Dan kalian entry-nya di sini. Bukan di sini. Tapi setelah dia candle ini close, berarti di sini, SL di sini, dan TP 1/2,1. Bam bam, dan SL. Oke, maksimal 3 trade cukup. Jadi di hari Rabu ini 2, ini -1, dan ini -1. Oke. Di hari Rabu kita mendapatkan 0R atau BP trade kita. Jadi di hari Selasa kemarin itu, di Selasa 1 Juli itu kita mendapatkan 4R, di hari Rabu kita mendapatkan 0R. Nggak apa-apa. Lanjut di hari Kamis. Oke, untuk hari Kamis dan Jumat gue satuin karena kan udah tadi yang pelan-pelan ini gue copetin aja. Jadi gini, di hari Kamis kita lihat di sini ada cross yang pertama, cross yang kedua, di sini nggak ada market structure. Kita lanjut di cross yang kedua, di sini ada market structure. Kita entry di 0,57, entry dan kita SL. Jadinya -1. Lanjut lagi. Set, di sini cross. Tapi pada saat dia cross, oke, valid pullback itu di sini. Oke. Jadi low-nya dapat yang ini. Nah, kalau kalian tarik Fibo dari sini ke sini, dia tuh belum dapat entry di sini. Oke, udah EMA cross duluan. Nah, setelah EMA cross berarti market structure diulangin lagi. Market structure diulangin, di sini nggak ada, malah cross lagi. Kita lihat, nggak ada market structure lagi, cross lagi. Nah, di sini setelah dia cross, kita dapat market structure pertama. Set. Tapi kita nggak bisa dapat entry. Lihat nih, set. Nah, kita nggak dapat. Kita bakal naruh buy limitnya di sini. SL di sini dan TP 1/2,1. Nggak dapat, kita lanjutin market structure-nya. Set, valid pullback-nya ada di sini. Oke. Setelah dapat valid pullback, kita tandain high-nya, yang paling high-nya. Ini high-nya, udah break, ini low-nya. Tungguin valid pullback lagi. Set, valid pullback-nya di sini. Set, kita entry dari sini. Oke. Kita bisa narik Fibo itu setelah high-nya tidak ditembus lagi dari sini. Tapi valid pullback itu untuk nyatain high-nya. Jadi kalian bakal narik Fibo dari sini ke sini. Pada saat candle ini close. Jadi kalian naruh buy limitnya itu di sini. Pada saat pembentukan candle yang ini. Oke. Set, masuk, bam, dan TP. Oke. Jadi di hari Kamis kita +1. Karena setelah ini nggak ada market structure lagi. Oke, kita lihat nih apakah dia cross. Di sini nggak ada market structure. Di sini nggak ada market structure. Terakhirnya ada di sini tapi udah lewat. Oke, gue lanjut di hari Jumat. Nah, di hari Jumat dia cross di awal. Cross 2 kali. Oke, ada market structure, kita entry. Ini kan market structure nih. Kenapa bisa? Ini kan valid pullback, break, entry, SL. Kita tunggu lagi EMA cross, kita tunggu lagi EMA cross-nya di sini 1. Muncul lagi market structure di sini. Oke, entry dan akhirnya kita SL walaupun hampir TP. Lanjut lagi di sini cross, kita dapat entry di sini dan SL lagi.
Oke, di hari Jumat kita dapat min 3. Nah, kalau misalnya kita lihat secara overall di minggu pertama, ya, ini 2, 4. Oke, kita hitung ya. Ini 4 ditambah ini 0. 4 tambah 0 tetap 4. Oke, lanjut lagi di hari Kamis. 4 ditambah 1 jadi 5. Jadi 5. Oke, lanjut lagi. Di hari Jumat kita min 3. 5 kurang 3 jadinya 2. Oke, jadi di minggu pertama Juli, duit lu 5 juta. Jadi, kan tadi risk kita 500 ribu. Jadi 6 juta. Lu bisa WD 1 jutanya. Oke, untuk pembuktian MT5-nya, gue bakal buat di komentar atau di deskripsi dari ID dan password investornya. Kalian bisa lihat sendiri. Oke, sekarang gue lanjut. Kalau misalnya kita udah pakai strategi ini dari awal, atau dari dulu, berapa yang kalian dapetin per minggunya? Secara konsisten. Berapa drawdown-nya dan berapa gain-nya per minggu. Karena kan kita butuh duitnya per minggu. Kalau misalnya per bulan terlalu lama. Oke, gue lanjut ke spreadsheet-nya. Oke, kita kembali ke data ini lagi dan kita tahu bahwa data ini valid. Kenapa? Hasil backtest dan forward test kita itu sama. Jadi hasil backtest kita sebelumnya, kalau misalnya kalian menggunakan strategi itu valid. Nah, gimana hasilnya kalau misalnya kita udah menggunakan strategi ini dari lama? Di sini kan gue cuma bisa nunjukin yang Mei sama Jun. Kalau misalnya kalian member, kalian bisa ngelihat setahun sebelumnya. Oke, di sini di bulan Mei. Misal nih, kalian dari bulan Mei menggunakan strategi ini. Berarti modal 5 juta. Di minggu pertama kalian hilang 500 ribu. Tapi di minggu kedua kalian dapat 5 juta. Di minggu ketiga hilang lagi 2 juta. Di minggu keempat kalian dapat 5 juta. Overall, di bulan Mei, ini kan minggu pertama 500 ribu, 5 juta, minus 2 juta, dan 5 juta. Overall, di bulan Mei, kalian mendapatkan 8,5 juta. Dengan modal 5 juta, kalian mendapatkan 8,5 juta. Worth it parah. Oke, lanjut. Di bulan Jun. Nah, di minggu pertama, kalian mendapatkan 5 juta. Di minggu kedua, 1,5 juta. Minggu ketiga, 5,5 juta. Dan minggu keempat, 7,5 juta. Overall, di bulan Jun, kalian mendapatkan hampir 20 juta. 19,5 juta dengan modal 5 juta. Oke, buat yang nanya, apa akunnya dan brokernya, gue pakai akun Raw. Kalau untuk brokernya gue buat link di deskripsi, gue nggak mau promosiin apa-apa. Tapi intinya kalian bisa pakai akun Raw atau Zero Spread. Tapi lebih mending Raw karena komisinya lebih gede di Zero Spread. Jadi Raw itu komisi kecil tapi spreadnya juga kecil. Oke. Nah, kenapa gue pede ini nggak bakal MC? Itu karena drawdownnya cuma minus 6 atau ya maksimal minus 6. Kalau kita menggunakan risk 500 ribu, berarti akun 5 juta kita paling sementok-mentoknya itu menjadi 2 juta. Oke, kalau misalkan menggunakan risk 500 ribu, kalau 250 ribu ya 3,5 juta, lebih kecil. Tapi gainnya lebih banyak dengan 500 ribu. Oke. Tapi tenang aja kalau misalkan kalian nggak ngerti, ini tuh udah gue buat PDF-nya di Discord. Oke, masih early access sekarang. Nanti link Discord-nya gue buat di bawah. Apa aja isinya yang sekarang ntar gue liatin. Alright, welcome di UT Rebel of Knowledge. Oke, ini early access ya. Jadi apa aja yang bakal kalian dapat? Kalian bakal dapat PDF dari semua strategi yang ada di internet. Dari SMC, ICT, segala macamnya bakal ada di sini. Selain itu, kalian juga dapat strategi teori dari video gue. Gue bakal buat slide-nya seperti ini dalam bentuk PDF juga bisa. Kalian bisa download. Oke, misalnya kalian bingung tentang pullback, nah ini bakal ada juga semuanya. Dari chart plan-nya juga bakal ada di sini. Nah, ini baru satu. Nanti waktu video ini upload mungkin bakal lebih banyak dan lebih lengkap. Nah, ada 3 peran di DC ini. Yang pertama free. Yang dimana kalian cuma dapetin ya strategi teori dan juga kalian dapetin PDF-nya. Ada juga yang lebih di atasnya itu join community supporter, yaitu kalian nge-support gue. Gimana caranya? Kalian join referral gue. Oke. Apakah gue dapat duit? Dapat. Gue dapat sekitar 100 sampai 300 perak per trade-nya. Oke. Nah, apa aja benefit buat kalian? Yang pertama, kita bakal ada yang namanya live trade dan juga nanti kalian dapat data backtest 3 sampai 6 bulan. Nah, selain itu, selain dari kontennya, kalian juga dapat yang dinamakan dengan prioritas dari broker atau exchange. Ini lagi gue bicarain. Yang dimana kalau misalnya akun kalian tiba-tiba nggak bisa WD, atau masalah yang spreadnya tiba-tiba gede, atau MT5-nya nge-freeze, baik MT5 ataupun exchange-nya nge-freeze, itu tuh duit kalian bakal dibalikin 100%. Paham ya? Nanti duit yang gue dapetin dari sini, ya buat gue sebagian, dan juga nanti gue bakal gedein community ini. Nanti kedepannya bakal ada event-event kayak backtest hunting, terus segala macamnya lah. Nah, setelah community supporter, ada juga membership. Nanti kalian dapat konten eksklusif berupa ya strategi di mana misalnya nih kalian cuma bisa trading di pagi atau malam strateginya sendiri. Atau juga nanti kalian dapat juga backtest yang lebih banyak, datanya lebih banyak, gak cuma 3-6 bulan, bakal ada yang setahun. Dan juga ada exclusive insight. Oke? Mungkin itu aja perkenalan dari DC ini. Ya semoga gue bisa membantu dan gue bukan mau sebanyak-banyaknya, tapi gue pengennya di UT sekarang ini ketika orang nyari strategi atau ketika orang nyari data larinya ke gue. Gue gak peduli subscriber gue berapa. Sekarang tujuan gue bukan nyari gede-gedean subscriber atau gede-gedean trade. Gue sekarang banyak-banyakan data aja. Jadi strateginya yang penting objektif dan datanya valid. Okay, I'm UT and see you guys in the next video. Goodbye.